Hai, hai, hai. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini, teman-teman? Apakah sehat? Sehat. Oke. Sudah pada makan pagi berarti ya? Makan pagi belum ya? Udah. Sudah. Tadi sarapan pakai apa nih, teman-teman? Tadi sarapan pakai apa? Kalau Miss Nia sarapan pakai kopi. Kalau teman-teman sarapannya pakai apa nih? Oke deh. Waduh, sarapannya pakai permen kelebihan. Kalau yang lain sarapan pakai apa nih, teman-teman? Sosis goreng. Waduh, sosis goreng enak banget. Yang lain. Ayam goreng. Ayam goreng. Yummy Umar. Oke, yang lain. Oke, wah di sini Missnya mau coba cek dulu yang sudah hadir ya. Berarti yang sudah hadir ada Aterel, ada Bihan, lalu ada Alka, Naurin, Umar, dan juga Zilvania. Oke, kalau gitu karena ada beberapa teman yang belum hadir, kita tunggu 2 menit lagi ya teman-teman ya. Hingga pukul 10 lewat 4 kita tunggu dulu. Kalau nanti 10 lewat 4 masih belum hadir, kita mulai dulu aja ya. Mungkin nanti yang lainnya akan menyusul. Oke? Kalau untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova, boleh masuk dulu ya teman-teman ya, supaya nanti kita bisa kerjakan latihan matematika di sana. Oke? Yuk silakan. Halo, selamat pagi Gwen. Hai, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Silakan ya untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova, mestinya sambil izin remind atau ingatkan teman-teman yang lain dulu ya. Sejam masih ini sejam. Oke. Mm-mm. Oke, 1 menit ya, 1 menit lagi ya teman-teman ya, baru kita mulai kelasnya, oke? Biri-biri saya dahia dimakan serigala. Oke deh. Nah, Missnya sudah selesai untuk remind teman-teman yang lain. Sekarang Miss Nia mau tanya dulu dong teman-teman. Kira-kira teman-teman, wah apa tuh Gwen? Teman-teman di sekolah sudah pada ujian belum? Ih lucu banget Dogi. Sudah pada tes belum nih ujian tengah semester? Sudah. Sudah, kalau yang Sudah lain selesai. Sudah. sudah selesai. Ada yang belum tapi ya. Udah. Wah, udah kalau Alka. Oke, betul teman-teman. Jadi memang kalau ujian tengah semester tuh ada yang sudah, ada juga yang belum. Yang sudah Miss Nia harap nanti hasilnya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya dan usahakan. Untuk yang belum, semangat teman-teman. Yuk, mengejar nilai yang terbaik ya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lucu banget tuh mainan gue teman-teman. Wih, ada Dogi ya. Lucu banget sih. Oke deh. Baik kalau gitu Sudah sekarang. ambil rapot. Udah ambil rapat kalau Gwen ya? Nilainya bagus nggak Gwen? Untung semua. Ada Widih. yang di bawah 70. Oh iya. Tapi bagus semua yang lain ya? Ih, keren, hebat. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang terpenting, teman-teman sudah maksimal usahanya untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Oke deh, kalau gitu Miss izin share screen dulu. Untuk teman-teman, sekarang kita mau untuk memulai dulu kelasnya. Miss izin untuk membuka kelasnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Teman-teman semua, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Math Explorer
yang artinya hari ini kita akan mempelajari logika-logika matematika lagi ya bersama-sama ya teman-teman ya. Seperti itu. Tidak terasa sudah masuk pelajaran kelima saja nih teman-teman. Cepet banget ya. Kayaknya kemarin masih pelajaran satu, sekarang udah pelajaran lima nih. Nah, hari ini kita mau latih lagi logika kita supaya logika logika kita makin kuat dan makin eh keren lagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, Miss Nia izin untuk slideshow terlebih dahulu. Oke, teman-teman, Miss Nia ingin mengingatkan terkait aturan di kelas kita. Nanti kalau teman-teman belum ingin bertanya atau belum Miss Nia izinkan untuk berdiskusi ya, nanti ada waktu berdiskusi, teman-teman boleh di-mute dulu mikrofonnya ya, sesuai dengan aturan satu mikrofon yang ada di dalam kelas. Jadi nanti kalau Miss Nia sedang jelaskan, dimohon untuk teman-teman di-mute dulu mikrofonnya ya. Takut teman-teman yang ingin fokus mendengarkan jadi tidak terdengar gitu. Terima kasih teman-teman sudah di-mute semuanya. Oke deh kalau gitu sekarang kita ingin pemanasan intelektual dulu ya. Sebelum nanti kita ingin masuk ke materi utama hari ini. Ya. Oke, sekarang di sini disajikan dua gambar yang hampir sama ya teman-teman ya. Ada gambar di sebelah kiri dan juga ada gambar di sebelah kanan. Lalu kita baca dulu soalnya teman-teman. Bagaimanakah cara menemukan perbedaan pada gambar-gambar di bawah ini? Coba teman-teman perhatikan dua gambar yang hampir sama ini. Menurut teman-teman, di gambar sebelah kanan, apakah ada yang berbeda nih teman-teman? Lingkaran. Lingkaran. Wah, di gambar lingkarannya ya, di baris berapa teman-teman? Di baris 2. Di baris 2 ada Dua. lingkaran yang berbeda. Kenapa tuh bedanya teman-teman? Apa perbedaan? Karena garisnya ada tambah. Seperti Ada ada tambah. seperti tambah atau garisnya yang ini ya teman-teman ya. Betul, yang di sebelah kiri itu dia tidak ada garisnya, Miss. Jadi dia berbeda. Coba teman-teman perhatikan lagi, apakah ada lagi yang berbeda kira-kira? Segitiga. Segitiga yang di baris berapa nih teman-teman? Yang ketiga. Yang ketiga. Kenapa segitiganya nih teman-teman? Beda besar dan kecil dan terbalik. Iya, beda ukuran dan posisinya terbalik ya. Yang di sebelah kiri ukurannya besar dan dia hadap ke bawah. Sedangkan di sebelah kanan dia ukurannya apa nih teman-teman? Kecil. Kecil, hadapnya kemana nih? Atas. Bawah. Ke atas. Wah, yang di sebelah kanan ya Kak? Betul, itu perbedaannya ya untuk yang pertama. Sekarang kita lihat gambar yang berikutnya. Mana lagi yang berbeda? Coba teman-teman lihat. Perhatikan dulu ya, apakah ada yang berbeda lagi nih? Coba teman-teman perhatikan. Kotak. Persegi 4. Segi 4 atau persegi ya. Nah, perseginya ini yang di baris berapa teman-teman? 3. 2. 2, di baris 2 ya. Kenapa tuh perseginya berbeda teman-teman? Ada tanda X di tengah. Ada X. Ada X atau ada garisnya di tengah ya. Sedangkan yang kiri dia tidak ada garis sama sekali, Miss. Pintar, hebat. Itu dia perbedaannya. Apakah ada lagi yang berbeda menurut teman-teman? Ada. Tidak ada. Ya, jadi cuma satu nih perbedaannya. Lanjut, kalau yang gambar berikutnya menurut teman-teman yang berbeda ada apa di sini? Lingkaran. Baris berapa nih teman-teman? Lingkarannya yang berbeda. Berbeda Garis warna. Berbeda warna, betul ya. Di sebelah kiri warnanya apa ini? Kuning. Kuning. Kalau di sebelah kanan warnanya Biru. biru. Lalu coba perhatikan lagi, ada lagi nggak yang berbeda, teman-teman? Bintang. Bintang. Apa yang berbeda nih, teman-teman? Bintangnya? Bintang ada yang bintang 5 sama bintang 4. Ujungnya yang 5 sama ujungnya yang 4. Ah, betul. Untuk ujungnya ya, untuk lancipnya ini ada yang jumlahnya itu 5, ada yang jumlahnya 4. Pinter, hebat ya. Jadi itu dia berbeda dengan yang gambar sebelah kiri. Selanjutnya, kira-kira adakah yang berbeda di sini, teman-teman? Bintang. Bintang.
Bintang, bintang apa yang berbeda nih teman-teman? Berbeda warna. Berbeda warna. Betul, kalau yang di sebelah kiri warnanya apa itu? Pink. Pink atau merah muda ya. Kalau yang di sebelah kanan Ungu. ungu. Hebat. Ada lagi yang berubah? Coba teman-teman lihat deh. Segitiga. Segitiga. Segitiga di baris berapa teman-teman? Dua. Dua. Wah, apa yang Terbalik berbeda? berbeda arah. Berbeda arah. Yang terbalik ya. Yang di sebelah kiri dia hadapnya kemana? Ke Atas. atas. Yang di sebelah kanan hadapnya Ke bawah. ke bawah. Pinter. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Wah, kalau gambar ini apa yang berbeda teman-teman? Lingkaran. 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 Titik. Titik lingkaran di baris berapa nih? Satu. Baris satu. Yang tadinya ada persegi atau biasa kita sebut belah ketupat. Lalu yang di sebelah kanan di sini belah ketupatnya ada lingkarannya ya. Jadinya dia berbeda. Iya. Ada lagi nggak yang berbeda tuh? Garis. Garis di baris berapa nih? Tiga. Kenapa tuh bedanya ya? Yang sebelah kiri miring, yang sebelah kanan dalgona. Betul. Nanti yang sebelah kiri itu dia seperti mengarah atau menyilang ya teman-teman ya. Menyerong, sorry. Untuk yang sebelah kanan itu dia lurus. Kiri dan kanan. Oke, terakhir Dalgona. teman-teman. Dalgona, iya. Kalau yang terakhir, ini apa nih teman-teman yang berbeda coba? Bintang. Bintang. Kenapa nih bedanya teman-teman? Ada lingkarannya. Ada lingkarannya, hebat ya, maka dia berbeda. Lalu ada lagi yang berbeda? Kotak garis. Kotak garis yang di baris berapa teman-teman? Tiga. Ada lingkarannya dua. Ada lingkarannya, betul ya. Yang terakhir itu berbedanya di sini, garis yang di baris 3 Miss ada lingkarannya kalau di sebelah kanan ya teman-teman ya. Betul, wah hebat. Artinya di sini Missnya bisa menyimpulkan untuk teman-teman semuanya sudah fokus dan sudah siap untuk melatih logika kita ya untuk masuk ke topik utama. Miss, hari ini kita mau belajar apa nih Miss Nia? Hari ini kita akan belajar terkait kelompok, mengelompokkan atau bahasanya adalah klasifikasi teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengelompokkan sesuatu atau biasa kita sebut klasifikasi. Oke, coba kita baca soalnya dulu ya teman-teman. Ayo bantu tik dan tak. Jadi dua karakter ini namanya tik dan juga tak ya teman-teman ya. Untuk bersiap mengikuti kelas algoritmix. Kira-kira dari kumpulan barang-barang ini apa yang harus kita siapkan untuk pergi ke kelas? Kira-kira apa saja nih? Buku. Pensil, Penggaris. Pensil. Buku. Penggaris. penggaris, apalagi? Pen. Pulpen atau pena ya. Wah, teman-teman, kenapa tiga benda yang lainnya tidak dibawa ke kelas nih, teman-teman? Seperti kacamata, lukisan. Soalnya bukan barang buat belajar. Pintar, good job Alka. Itu jawaban yang tepat ya, teman-teman ya. Kenapa kacamata yang berbentuk hati dan juga lukisan dan juga mainan pasir tidak kita bawa ke kelas karena mereka bukan benda-benda untuk belajar. Hebat. Ini teman-teman baru saja mengelompokkan benda-benda untuk belajar nih artinya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat. Wah, ini ya jawaban yang benar ya yang tadi teman-teman sebutkan. Berarti ini adalah barang-barang untuk belajar. Oke, sekarang kita coba baca dulu ya di soalnya ya. Apa yang telah kamu pelajari? Jadi tak di sini memiliki galeri foto nih teman-teman, galeri gambar-gambar yang di setiap halamannya dia itu memiliki tema-tema yang berbeda. Coba teman-teman lihat dari gambar yang pertama. Kira-kira gambar pertama ini tak mengelompokkan apa ya? Hewan apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Serangga. Serangga, betul ya. Di halaman pertama ini tak berhasil mengumpulkan gambar-gambar yang mereka itu adalah kelompok hewan berupa serangga.
Gak, pintar. Kita lihat untuk halaman kedua. Wah, kalau halaman kedua ini adalah kelompok dari gambar-gambar apa, teman-teman? Segitiga. Segitiga. Segitiga, pinter ya. Di halaman ini kita melihat ada gambar-gambar segitiga. Walaupun bentuknya beda-beda, walaupun ukurannya berbeda, walaupun warnanya juga berbeda-beda, tetapi dia adalah gambar dari sebuah bangun segitiga. Hebat. Kita lihat halaman ketiga ya. Kalau halaman ketiga menurut teman-teman ini adalah kelompok dari apa ya? Bentuk. Bentuk apa nih teman-teman? Kemarin kita sudah pelajari bangun apa namanya ini ya? Datar. Bangun datar atau bangun geometri ya teman-teman ya. Iya, jadi halaman 3 ini adalah kelompok dari gambar-gambar bangun geometri. Karena ada bangun apa saja kemarin bangun geometri teman-teman? Segitiga. Segitiga, lingkaran, dan persegi. Hebat. Betul ya. Jadi halaman ini dikhususkan untuk gambar-gambar bangun geometri. Selanjutnya, untuk halaman yang berikutnya, teman-teman tahu ini kelompok dari apa nih teman-teman? Gambar apa nih? Apa ya kira-kira ya? 3 kotak. Oke, kalau Umar segitiga dan kotak ya. Oke, tapi untuk jawaban halaman ini hampir betul nih Umar ya. Tapi untuk halaman ini ternyata Tak sedang mengelompokkan gambar dari bentuk geometri yang dia memiliki sudut. Sudut itu gimana Miss Nia? Sudut itu dia yang ada lancipnya, ujung-ujungnya betul Alka ya. Seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan sudut ya. Persegi panjang pun dia punya sudut, teman-teman. Maka dari itu, halaman ini adalah gambar-gambar dari kelompok bangun geometri yang memiliki apa tadi? Sudut. Sudut, pintar. Kita lihat halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya, wow, kira-kira ini adalah kelompok-kelompok dari bangun apa ini teman-teman? Atau bentuk apa ya kira-kira? Lingkaran. Pintar ya. Jadi untuk halaman ini adalah Tak mengumpulkan kelompok-kelompok dari gambar lingkaran. Hebat. Itu dia ya cara untuk mengelompokkan ya teman-teman. Untuk mengelompokkan nanti biasanya disediakan gambar-gambar yang harus teman-teman pilih. Dan nanti teman-teman bisa satukan dengan timnya, dengan grupnya, dengan kelompoknya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lihat dari gambar ini. Kelompokkanlah bentuk-bentuk sesuai perintah dan kumpulkan skormu. Jadi nanti kita mau coba main games nih di platform Algonova ya. Nanti akan disediakan 3 tempat yang nanti teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya, teman-teman ingin mengelompokkan bentuk-bentuk sesuai dengan warnanya. Berarti kalau sesuai warnanya, di kotak pertama adalah warna apa dulu nih teman-teman? Pink, betul. Kotak kedua warna apa? Biru. Kotak ketiga warna kuning. Itu jika teman-teman ingin mengelompokkan berupa warna. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin mengelompokkan sesuai dengan bentuknya? Kalau sesuai bentuk, kira-kira di kotak pertama ini untuk bentuk apa nih teman-teman? Lingkaran. Untuk kotak kedua, untuk bentuk apa? Kotak Persegi. Dan untuk kotak ketiga untuk bentuk segitiga. Itu untuk kalau teman-teman mengelompokkan sesuai dengan bentuk. Kalau sesuai dengan ukuran, berarti ada ukuran apa saja nih di kotak pertama teman-teman? Kecil, iya karena kan ukuran ya. Ukuran ada yang kecil, lalu yang berikutnya apa nih? Ukuran apa teman-teman? Sedang. Setelah sedang yang terakhir berarti
Besar. Besar. Hebat ya. Artinya Miss Nia yakin teman-teman sudah paham bagaimana cara untuk mengelompokkan. Sekarang teman-teman bisa kerjakan dulu gamesnya ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke platform Algonova, lalu teman-teman bisa pergi ke nomor 5, lalu teman-teman bisa mainkan games di nomor 1. Jadi nomor 1 nih ada gamesnya dulu teman-teman. Namanya adalah masukkan bentuk ke kotak. Nah, nanti kalau teman-teman buka akan seperti ini. Miss-nya kasih unjuk dulu caranya ya. Silakan teman-teman klasifikasikan atau kelompokkan bentuk-bentuk sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya, Miss, aku mau sesuai warna aja. Atau, Miss, aku mau kelompokkan sesuai bentuk. Atau, Miss, aku mau sesuaikan sesuai dengan ukuran. Gitu ya. Caranya gimana? Misalnya, Miss-nya mau sesuai dengan ukuran. Berarti nanti teman-teman tarik ya. Setelah teman-teman klik bendera hijau, teman-teman tarik bentuk-bentuknya ke kalau ukuran ya, kalau misalnya tadi ukuran, sorry. Ukuran berarti ke kotak pertama. Ini yang kecil. Kalau yang sedang dengan yang sedang. Lalu yang besar dengan yang besar. Kalau sesuai warna boleh, berarti biru dengan biru, pink dengan pink, kuning sama kuning. Kalau sesuai dengan bentuk berarti lingkaran dengan lingkaran, segitiga dengan segitiga, dan persegi dengan persegi. Oke, kalau gitu silakan coba teman-teman mainkan dulu. Boleh di-mute dulu mikrofonnya ya, supaya yang ingin fokus bisa fokus dulu teman-teman. Boleh ya di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa info Miss, Miss, aku sudah Miss, gitu ya. Baru nanti kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, oke? Silakan. Nanti kalau misalnya karakter tik atau taknya sudah bilang bagus sekali, artinya nanti kalian sudah berhasil ya. Baru nanti info Miss, Miss aku sudah selesai. Gitu ya. Silakan teman-teman. Oke. Siapa yang sudah? Wih, Alka sudah. Nice job. Siapa lagi yang sudah? Oh, Gwen juga sudah. Selesai dari Nice. tadi Oh, dari tadi. sebelum Alka. Oke, terima kasih Gwen. Terima kasih Alka. Siapa lagi yang sudah? Nauri juga sudah ya. Nice job Mas, Nauri. aku sudah. Wow, Gilang Selesai. sudah hebat. Yang lain Umar, Aterel, Zulfania sudah selesai. Udah, nomor satu udah. Nice. Kalau Umar sudah selesai Umar? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sudah selesai atau sudah berhasil untuk mengelompokkan bangun-bangun ini ya. Sekarang teman-teman bisa lihat lagi layar dari Miss Dania. Kita lanjutkan ya untuk presentasinya ya. Silakan, berarti teman-teman bisa lihat layar Miss Dania. Boleh di-mute dulu ya, Miss-nya jelaskan dulu teman-teman. Terima kasih sudah menginfokan Miss Dania. Sekarang kita mau lanjut untuk mempelajari materi yang ada di presentasi dulu ya. Untuk Umar kalau sudah bisa informasi ya. Oke, jadi tadi teman-teman sudah mengelompokkan bentuk sesuai dengan perintahnya. Tadi mungkin ada teman-teman yang mengelompokkan sesuai dengan bentuknya. Berarti kalau bentuk itu lingkaran dengan lingkaran, persegi dengan persegi, dan segitiga dengan segitiga. Atau teman-teman sudah mengelompokkan sesuai dengan warna, berarti tadi ada 3 warna ya teman-teman. Warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Atau bahkan teman-teman sudah mengelompokkan sesuai dengan ukurannya. Ada ukuran besar, ukuran sedang, dan juga ukuran kecil. Nice job ya, artinya teman-teman sudah paham cara untuk mengelompokkan. Oke, sekarang kita ingin berdiskusi lagi teman-teman.
Silakan teman-teman perhatikan gambar ini. Lalu kita baca soalnya ya teman-teman ya. Di masing-masing tim ini ada satu orang yang berbeda. Siapakah dia dan mengapa dia berbeda? Coba teman-teman lihat dari tim satu dan juga tim 2. Kira-kira di tim satu siapa yang berbeda teman-teman? Anak perempuan. Anak perempuan. Yang di mana nih Gwen? Tim 2. Kenapa? Nomor 2. Anak perempuan yang berbeda di tim 2 dan anak laki-laki yang berbeda di tim 1. Betul banget. Jawaban gue nih ya teman-teman ya. Jadi untuk perbedaannya di tim satu itu ada satu-satunya laki-laki di dalam grup. Yang lainnya perempuan ya teman-teman ya. Ada 2 perempuan, tapi hanya ada 1 laki-laki. Dia berbeda sendiri. Lalu untuk di tim 2 berarti dia adalah salah satu-satunya perempuan yang ada di dalam grup. Yang lainnya adalah laki-laki. Itu adalah perbedaan pertama, teman-teman. Adakah yang menemukan perbedaan kedua? Kira-kira adakah? Coba lihat rambutnya, Perempuan teman-teman. dan laki. Rambut. Iya, coba teman-teman perhatikan rambut dari anak-anak ini. Siapa yang berbeda dari tim satu dan tim 2? Tim 1. Tim satu, yang mana Naurin? Tim satu nih yang berbeda rambutnya. Yang Yang pakai di baju hijau perempuan. yang perempuan atau yang di tengah ya, yang pakai baju hijau, dia satu-satunya orang yang berambut warna apa, teman-teman? Coklat. Udah. Coklat ya. Yang lain adalah berwarna rambut Hitam. Nah, kalau di kelompok 2 yang berbeda rambutnya siapa ya? Yang kedua. Yang kedua juga yang di tengah Anak ya. laki-laki memakai baju Baju biru, Biru. betul. Dia berbeda karena dia satu-satunya yang berambut warna apa, teman-teman? Coklat. Coklat. muda. Yang lain berwarna apa itu rambutnya? Oh, Oranye. oranye, betul. Ada lagi nih satu lagi perbedaan, teman-teman. Coba teman-teman lihat dari tim 1 dan tim 2. Apa yang berbeda satu lagi nih kira-kira? Baju. Coba perhatikan celananya dan juga roknya. Siapa yang berbeda tuh, teman-teman? Ada yang memakai dress, ada yang memakai rok sendiri. Yes, betul. Di nomor 1, di kelompok 1 berarti yang berbeda siapa, teman-teman? Anak perempuan memakai baju oranye. Oke. Iya, yang baju Karena dia karena dia pakai memakai rok. dia satu-satunya yang Sendiri. memakai rok Celana. sendiri ya. Oke, yang lainnya celana, betul. Kalau di kelompok 2 berarti yang berbeda adalah yang mana? Anak perempuan memakai dress Yang anak pink. perempuan yang memakai Baju pink ya? putih. Iya, betul. Dia berbeda karena satu-satunya orang yang memakai apa, teman-teman? Dress. Dress atau rok ya. Yang lainnya pada pakai apa itu? Yang lainnya pada Celana pakai apa? dan Celana, hebat. Jadi baju perbedaannya itu ya. pasangan. Iya, betul, baju pasangan. Hebat ya teman-teman ya. Jadi itu adalah jawaban-jawaban perbedaan dari orang-orang ini. Oke deh, kalau gitu sekarang waktunya kita mengerjakan soal atau latihan di platform Algonova. Sekarang teman-teman bisa pergi ke platform Algonova dan teman-teman bisa pergi ke nomor 2. Kalau tadi nomor 1 adalah gamesnya, sekarang teman-teman bisa pergi ke nomor 2. Iya, Alka? Aman? Ya, boleh teman-teman di-mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tanya Miss Nia ya. Miss, aku masih bingung atau Miss, aku salah satu. Jadi gini ya teman-teman ya. Nanti Miss Nia akan jelaskan 1 sampai 2 soal saja. Untuk nomor 3 sampai nomor 5, nanti Miss Nia mau kasih kesempatan teman-teman coba mengerjakan seperti biasanya ya. Tetapi kalau teman-teman sudah salah 1 kali, langsung bilang Miss Nia supaya nanti Miss Nia bisa langsung memperbaiki ya untuk jawabannya. Oke? Sekarang kita lihat dulu nomor 1 yuk. Kita bahas dulu ya. Berapa macam perubahan yang terjadi pada bentuk ini katanya teman-teman. Yang pertama ada segitiga yang menunjuk atau panahnya ini mengarah ke segitiga yang kedua. Oke, yang pertama itu ukurannya ukuran apa nih teman-teman? Segitiganya.
besar. Yang kedua, dia berubah menjadi ukuran Iya. kecil. Berarti yang pertama perubahannya itu dia berubah ukuran ya teman-teman ya. Karena yang Iya. tadinya besar, lalu dia menjadi kecil. Coba teman-teman lihat lagi apa perubahannya nih teman-teman. Menurut teman-teman. Warna. Warnanya, iya tadinya warna apa dia? Tadinya segitiga ini Pink. warna apa? Pink, betul. Lalu berubah menjadi warna Kuning. 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 Kira-kira ada perubahan lagi sampai sini? Enggak. Tidak Enggak. ada, karena bentuknya sama-sama masih segitiga. Enggak. Jadi jawabannya untuk perubahan di sini ada dua perubahan ya teman-teman, yaitu yang berubah adalah warna dan juga ukurannya. Kalau sudah teman-teman boleh checklist. Yeay, berhasil. Itu nomor Ditulis. satu ya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor dua, teman-teman. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Letakkan setiap bentuk pada kelompok yang sesuai. Jadi di sini ada bangun-bangun yang terpisah nih dari Bentuknya. kelompok-kelompoknya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa bantu ya untuk menemukan kelompoknya kembali. Sebagai contoh nih, yang pertama dia bentuknya kecil. Tapi dia sama-sama bangun geometri. Berarti nanti tempatnya di sini yang Coba, coba. ukurannya sama-sama kecil. Sekarang kita lihat untuk gambar yang kedua, dia itu ukurannya sedang ya, hampir ke besar ya. Berarti dia itu bentuknya di sini. Dan kalau teman-teman lihat, nomor satu ini adalah kelompok geometri yang dia tidak memiliki sudut, teman-teman. Jadi seperti oval atau lingkaran, dia itu adalah bangun geometri juga. Tetapi dia tipenya adalah atau kelompoknya adalah bangun geometri yang dia tidak memiliki sudut. Maka dari itu dia masuk ke sini ya untuk gambar yang kedua ya. Untuk gambar yang ketiga dia warnanya oranye dan juga dia ukurannya sedang. Berarti dia masuk ke kelompok yang ini nih teman-teman. Selanjutnya, wah ini bangun geometri yang tidak memiliki sudut lagi nih. Yang gambar keempat ya teman-teman ya. Jadi kita tarik bangun geometri yang tidak memiliki sudut ke kelompoknya juga. Selanjutnya, dia ukurannya kecil, yang bentuk yang nomor 5 ya teman-teman. Maka dia masuk ke sini dan yang terakhir warnanya oranye. Berarti dia masuk ke grupnya. Baru teman-teman checklist. Yeay, berhasil juga nomor 2. Wah, oke deh teman-teman. Kalau gitu silakan teman-teman coba kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 5. Nanti sambil Miss-nya cek ya untuk pekerjaannya. Sekarang Miss-nya izin stop share screen dulu. Jadi akan Miss-nya bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang akan Miss-nya cek di latihan pertama ini. Dan satu kelompok lagi nanti Miss-nya akan cek di latihan kedua. Dimulai dari kelompok satu dulu yang Miss-nya cek di soal satu ini ya, Miss-nya hitung dulu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti untuk soal nomor satu ini Miss Nia mau cek untuk 3 orang dulu ya. Dari Aterel, Umar, dan juga Quen. Di sisi sebelah kiri Miss Nia. Yuk, boleh sambil share screen Aterel, Umar, dan juga Gwen ya. Tapi teman-teman yang lain kalau nanti sudah salah satu bisa langsung info Miss ya. Supaya nanti Miss-nya bisa perbaiki soalnya. Jawabannya, sorry. Yuk, silakan teman-teman. Untuk Aterel, Umar, dan Gwen boleh sambil share screen, Miss-nya cek pekerjaannya ya. Oke, nah coba Gwen. Oke, Umar dan Atarel juga sambil share screen ya. Bentuk manakah yang memiliki ciri berbeda? Coba Gwen perhatikan di situ. Ini dia sama-sama bentuk geometri ya, nomor 3 ya teman-teman ya. Tetapi ada satu bentuk yang dia itu bangun geometri tapi dia tidak memiliki sudut. Tadi yang mana tuh bangun geometri yang tidak memiliki sudut? Untuk nomor 3 ya teman-teman ya, itu clue-nya, itu kisi-kisinya tuh. Nice. Untuk Gwen, coba nomor 1 sepertinya kamu belum warna hijau. Coba Gwen ke nomor 1 dulu ya. Mm-mm. Oh iya, oke. Wah, kalau Gwen tadi soalnya menyebutkan ini ya, untuk tulisan ya kalimat ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu lanjut lagi nomor 4 ya Gwen. Silakan dikerjakan. Sekarang Miss cek untuk, oh Bihan yang pertama. Oke, good. Coba Bihan, boleh masuk dulu ke platform Algonovanya ya Bihan ya.
Dan juga Naurin. Oke, Naurin juga nomor 3, Naurin. Naurin berarti boleh cari di sini kalau nomor 3 ya untuk teman-teman semua perhatikan. Nomor 3 itu kisi-kisinya. Yang berbeda itu kalau teman-teman lihat di sini tersedia bangun geometri. Tapi hanya ada satu bangun yang dia itu bukan termasuk atau bukan kelompok dari bangun geometri yang memiliki sudut. Kira-kira yang mana tuh tadi bangun geometri yang tidak memiliki sudut, teman-teman? Itulah jawabannya ya untuk yang nomor 3. Silakan. Betul. Lanjut ya. Teman-teman bisa langsung mengerjakan yang lainnya. Yuk. Oke, nanti kalau sudah salah satu bisa info Miss Dania ya teman-teman ya. Untuk yang nomor 5, teman-teman bisa perhatikan ciri-cirinya ya. Miss, Bihan. nomor 4. Nomor 4, kamu bisa bantu juga nih bangun-bangun yang di sebelah kanan untuk pulang lagi ke kelompoknya. Dia terpisah, Bihan. Coba kamu Berarti satukan sesuai ya. warna. Coba kamu lihat apakah untuk bentuk ini dia ada di gambar grupnya nih. Iya, berarti kalau biru, lingkaran biru kayaknya ada tuh di gambar grupnya ya. Berarti dia sama yang grup warna biru. Betul. Lanjut. Yang mana lagi? Yang ini. Betul. Dia sama yang mana tuh? Iya, sama yang bawah ya, karena dia satu-satunya grup yang mempunyai satu bangun yang ukurannya sedang. Miss, Iya, Alka, kamu sudah selesai? yang nomor 2 udah selesai. Hah, nomor 2 udah selesai? Keren banget, cepet Ya. banget, Alka. Nice job. Oke deh, kalau gitu setelah ini kan ada istirahat. Alka kalau mau sambil istirahat, istirahat duluan boleh ya? Miss, aku Oke. sudah Gwen selesai. juga udah selesai. Wih, nice job, Gwen. Oke, untuk Tapi aku teman-teman. susah mute-nya sebenarnya tadi aku udah selesai. Miss, Mute. nomor 5. Oke. Tapi tadi Mm. aku susah mute-nya. Oke, nice job. Nggak apa-apa ya, sama-sama ya. Oke, yuk. Kalau gitu, untuk Tanpa teman-teman, antena, mata untuk Bihan, bulat, ya, mata bukan coba kecil. diperhatikan ya untuk ciri-cirinya ya. Kira-kira yang mana nih? Yang pertama ke yang kedua atau yang Heeh. Coba. Untuk Ada. Naurin, Bukan untuk kecil. Naurin, di sini kamu harus mencocokkan kelompoknya, Naurin. Berarti kalau bangunnya ada di Miss, gambar udah kelompok selesai. tersebut, maka itu jawabannya. Nice berdasarkan job, bentuk Bihan. yang terlihat tidak Iya, sesuai sesuai dengan dengan Miss mau bentuk yang ngecas dulu, Miss, terlihat. buat dikit. Boleh, yang pertama, Bihan. kedua, terus Dikit banget, tapi yang nyampe. kedua ke pertama atau Hmm. terus ya gimana ya? Oke, berarti untuk gambar yang kedua sama yang gambar pertama tuh, Terus Naurin, yang yang pink. ketiga, yang Hmm. keempat. Yang ini Mm-mm. berarti yang ketiga ya kan, Bun? Iya kan, Bun? Betul, Alka. Nice job. Alka membantu temannya ya. Hebat. Karena memang kita satu tim harus saling membantu ya. Kalau Naurin berarti udah betul ya yang itu yang satu. Berarti kalau biru, lingkaran biru sama kelompok biru juga. Coba Naurin satukan kelompok biru, lingkaran biru dengan kelompok biru juga. Silakan. Betul. Lalu untuk segitiga kuning sama segitiga kuning juga ya. Makan permen tuh Bihan. Segitiga kuning sama kelompok kuning. Oke, selanjutnya. Berarti yang ketiga, yang keempat. Baik, pintar. Oke, Naurin tinggal lanjutin ke nomor 5. Boleh, iya silakan Gwen. Iya, nomor 5. Kamu bisa ikuti ciri-cirinya ya. Kamu cari robot yang dia tidak memiliki antena, matanya Jawabannya bulat yang dan roda. Dia tidak punya jawabannya kaki. yang ketiga, yang ketiga. Oke, coba Naurin dulu ya. Kira-kira yang mana nih Naurin? Hmm. Dia tidak boleh, tidak ada antena katanya Naurin. Ya Matanya betul. bulat dan ada rodanya. Kira-kira yang mana? Menurut Naurin. Coba Naurin pilih dulu ya. Dia tidak punya antena, matanya bulat, dan dia nggak punya kaki. Pakainya roda ya. Yang mana nih Naurin? Ternyata adalah yang ketiga. Iya betul, hebat. Baru di checklist ya.
Nice job, Naurin sudah selesai, Bihan juga udah selesai, dan tadi yang Missnya cek adalah Gwen juga udah selesai ya. Missnya izin stop share screen teman-teman. Sekarang Missnya mau cek dulu untuk Umar. Umar udah selesai? Yeay, keren. Zilvania, sudah selesai Zilvania? Belum. Halo, Zilvania, sudah selesaikah? Belum, Belum, kamu nomor berapa Zilvania? 5. Oke, sedikit lagi ya. Oke, boleh Zilvania cocokkan dulu dengan gambarnya. Selesai. Aterel, Tuh. iya, baru bisa mau tanya Aterel. Aterel udah selesai ya? Good. Berarti tinggal Zilvania. Semangat ya Zilvania, nanti kalau udah salah satu bisa info Miss. Oke teman-teman, karena kelas ini adalah kelas grup, maka kita mau ada istirahat dulu. Teman-teman, kita akan istirahat 5 menit dari sekarang ya. Berarti nanti kita akan mulai lagi kelasnya pada pukul 10.45. Yang mau ke toilet dulu, mau ambil minum, mau nyemil, boleh ya, silakan ya teman-teman ya. Missnya izin ke toilet dulu ya. Teman-teman kita istirahat dulu, kita kembali lagi untuk kelas pukul 10.45 ya. Oke, silakan teman-teman, boleh istirahat dulu. Oke, harus tahu. Yang itu bukan. Bukan. Benar semua. Coba berapa? Berapa kali bola harus melintas dari sisi kiri ke sisi pemain sebelah kiri? 4 kali? 7 kali? Kali? Berarti banyak kali. Ayo, 3 kali. Ah, kenapa aku makan semua? Ah, rasa. Itu kalau bukan Nono, mau nanya Mama. Yang rebutan ngapa sih?
Oke, teman-teman, karena sudah pukul 10:45, sekarang kita ingin mengerjakan atau melanjutkan lagi kelas kita ya. Widih, Miss lihat kayaknya lagi pada ngunyah nih sambil ngemil ya. Tadi ngemil apa, teman-teman? Sambil ngemil apa nih tadi? Susu. Bolu. Waduh, ada susu, ada bolu. Kalau gue apa tuh? Coba Miss lihat. Kismis. Kismis, yummy. Umar, ngemil apa tuh Umar? Mm-mm. Ayam tuh. Aduh, enak banget. Zilvania apa Zilvania? Bolu. Oh, bolu tadi. Tadi Atarel, Naurin, Bihan. Tadi ada ngemil dulu di jeda. Enak. Yummy. Ini Iya. aku mau makan ini. Apa tuh coba liatin Missnya? Aduh, makan permen dia. Relaksa pedes loh, kamu nggak kepedesan tuh, Bihan. Enggak. Widih, keren banget. Atarel, apakah kamu sudah di sana? Oh ini, Miss. Iya, itu pedes loh. Missnya aja suka kepedesan tuh. Hai Aterel. Oke, Aterel juga sudah di depan layar ya. Yang Min. Oke, ya Rasamin betul. Oke, artinya teman-teman semua sudah siap lagi untuk kita bisa mempelajari materi yang berikutnya. Waduh, hari ini cepet banget teman-teman. Berarti tadi mengerjakan tugasnya ya. Karena baru pukul 10:46 teman-teman sudah selesai istirahat. Kalau biasanya kita kan selesai istirahat tuh pukul 10:55 ya, baru selesai istirahat ya. Nah, ini kita sudah selesai istirahat pukul 10:46, artinya memang hari ini teman-teman sudah hebat-hebat nih untuk mengerjakan tugas-tugas matematikanya. Nice job, keren. Walaupun di hari Sabtu pagi ya, tapi teman-teman semangat tuh keren banget. Hebat ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjutin lagi ya pembelajaran matematika kita hari ini. Sekarang kita mulai ke atau masuk ke yang nama materinya adalah matematika Matematika perkembangan. perkembangan. Betul. Kita mulai ya. Kita baca dulu soalnya. Seekor lebah terbang dan hinggap dari satu bunga menuju bunga lain sebanyak 5 kali. Kira-kira bunga apa yang lebah dapatkan? Hinggapnya itu berarti kiri, kanan, kiri gitu ya. Itu 5 kali teman-teman bolak-baliknya. Menurut teman-teman di bunga mana nanti lebah itu terakhir hinggap? Coba teman-teman bayangkan dulu ya. Apakah di bunga yang kiri atau bunga yang kanan? Nanti dia terakhir hinggapnya. Kanan. Kanan. Oke, ada yang jawab kanan, ada yang jawab kiri ya. Oke, Kak. Kanan juga. Oke. Sekarang kita coba ya. Oke, kita coba ya. Kita coba tes ya. Kira-kira lebah ada di mana nih terakhir? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata di bunga sebelah mana, teman-teman? Kak? Kanan, hebat. Yang jawab Aku yang milih. Iya, yang jawab bunga kanan berarti jawabannya benar ya, teman-teman ya. Maka nanti lebah dia akan hinggap di bunga sebelah kanan. Sekarang kita mau lihat di sini, teman-teman. Ada gambar-gambar atau bentuk-bentuk geometri yang saling bertumpukan. Lalu dari soal di sini berbunyi bentuk apakah yang posisinya ada di tengah, teman-teman. Berarti bentuk geometri apa yang dia posisinya ada di tengah nih kali ini? Segitiga. Segitiga, betul. Karena kalau tadi teman-teman lihat dari urutannya ya, teman-teman, yang di bagian paling bawah itu bentuk apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Setelah lingkaran dia ditumpuk lagi sama bentuk apa kali ini? Segitiga. Segitiga. Selanjutnya dia ditumpuk lagi dengan Persegi. persegi. Berarti kita bisa mengetahui bahwa posisi yang di tengah tadi apa? Segitiga. Kalau di atas bentuk apa, teman-teman? Persegi. Persegi. Dan di paling bawah bentuk apa ya? Lingkaran. Lingkaran. Pintar. Jadi itu adalah posisi-posisi bentuk geometri yang bertumpukan ya, teman-teman ya. Yang tertinggi itu persegi, yang di tengah itu adalah segitiga, dan yang paling bawah adalah lingkaran. Oke, sekarang coba teman-teman
Tunjuk di mana rubah licik bersembunyi. Adakah yang melihat rubah di sana? Di sungai. Di mana? Di sungai. Di sungai. Rubahnya lagi ngapain itu di sungai ya, teman? Berenang. Berenang. Lagi mandi ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang di mana nih rubahnya selesai mandi? Pohon. Pohon. Di belakang pohon. Pohon. Lagi bersembunyi ya, dia habis mandi soalnya. Kalau sekarang makin dekat. Di mana tuh? Perahu. Di perahu. Di perahu. Di belakang orangnya ya, di perahunya ya. Selanjutnya di mana sekarang rubahnya, teman-teman? Di dekat rumah. Di dekat rumah, di belakang rumah ya rubahnya ya. Kalau sekarang rubahnya di mana nih, teman-teman? Di atas pohon. Di atas pohon. Dia lagi Jadi monkey. manjat ya, jadi monkey dia. Kalau sekarang ada di mana nih? Wah, deket banget sama kita nih. Di mana? Di rumput. Di rumput ya, di seberang sungainya ya, teman-teman ya. Lalu kalau sekarang, di mana tuh rubahnya? Di atas. Ada Di di atas dalam. awan ya. Di dalam awan. Awan. Dia bisa terbang ternyata ya. Rubah. Padahal rubahnya udah Meninggal. koip. Ada Jadi koip. dia bisa terbang. Atau dia lagi disihir sama penyihir ya. Jadinya dia bisa terbang karena rubah begitu nakal ya. Begitu usil jadinya ini nih disihir sama penyihir, dia jadi di atas awan. Dia dipanggil sama Tuhan buat Dipanggil Tuhan. dihukum karena bandel. Iya, karena jahil ya. Oke, sekarang ini kayak gini. waduh, besar banget itu gelasnya. Oke, sekarang kita lihat soal ini, teman-teman. Kalau ini adalah soal tentang urutan. Kita baca dulu ya soal urutan ya. Bagaimana urutan burung terbang jika yang merah tidak berada di depan biru? Lalu, biru adalah yang kedua. Selanjutnya yang kuning sebelumnya biru. Oke, Bihan. Nah, teman-teman ada yang masih ingat nggak ya? Kemarin Miss-nya sudah sampaikan. Kalau bertemu soal urutan, yang pertama kita warnai adalah yang seperti apa, teman-teman? Yang kita warnai adalah yang seperti apa, teman-teman? Yang merah tidak berada di depan yang biru. Biru adalah yang kedua. Yang kuning sebelum yang biru. Nah, berarti kalau bertemu soal seperti ini, boleh di-mute dulu ya, teman-teman, Miss-nya jelaskan. Untuk kalau teman-teman bertemu soal seperti ini, berarti tentang urutan ya, yang harus teman-teman perhatikan adalah soal yang dia menunjukkan kebenarannya. Yang sudah diketahui kebenarannya ya, soal dari ciri-ciri ini yang kita sudah tahu kebenarannya, yaitu burung biru ada di urutan kedua. Wah, sudah pasti nih, pasti. Burung biru ini dia berada di posisi kedua. Yang ini nih burung biru nih, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa... benar. Itu pertanyaan yang bagus, Gwen. Nanti kita coba lihat dulu ya. Lalu, kita baca lagi untuk yang paling atas dulu. Yang merah, dia tidak berada di depan yang biru. Artinya, burung merah ini dia bisa jadi di belakangnya persis burung biru yang kedua, atau di paling belakang nih, teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir urutannya adalah yang kuning adalah sebelum yang biru. Sebelum yang biru itu artinya dia terbang duluan. Ya, berarti kuning berada di urutan keberapa, teman-teman? 3. Paling depan. Kuning? Paling depan. Yang paling depan. Karena di sini kasusnya adalah urutan burung terbang. Berarti kalau di sini ada kata-kata sebelum, dia adalah, artinya gini teman-teman, burung kuning dia itu terbang sebelum yang biru. Artinya burung kuning ini terbang duluan, baru nanti burung biru gantian terbang. Jadi burung kuning ada di paling depan. Lalu untuk yang ini berarti warna apa, Miss? Karena soalnya sudah tidak ada ciri-ciri lagi. Kalau teman-teman perhatikan, masih ada satu warna yang belum kita gunakan, yaitu biru
Muda. Muda. Ini sudah pasti biru muda. Kenapa kita bisa tahu ini biru muda? Karena kalau teman-teman baca lagi soalnya, yang merah itu tidak berada di depan yang biru. Berarti biru yang manapun, baik itu biru muda maupun biru tua. Wah, berarti merah yang paling belakang. Nah, nanti urutannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Yang biru adalah yang di tengah, lalu kuning paling depan, dan merah adalah paling belakang. Gitu ya, teman-teman ya. Wah, ternyata biru muda duluan, baru biru tua ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba cek soal ini, teman-teman. Kita baca dulu ya. Bihan? Aku punya iPad. Oh iya? Wih, keren. Boleh digunakan ya? Mm-mm. Nah, kita, keren. Iya, ada iPad-nya tuh ya, Bian ya. Oppo. Oppo. Widih, Bihan, Bihan. Oke, kita coba lihat ya soal yang berikutnya ini ya, teman-teman. Kata soalnya gini, kita baca dulu. Apakah robot akan berhasil menemukan pintu keluar jika robot hanya berbelok ke arah kiri? Jadi programmer itu adalah yang bisa menuntun robot supaya dia bisa berjalan hanya atau baru mengcoding, baru memprogram robot untuk hanya bisa belok ke kiri. Jadi robot belum tahu bagaimana cara belok ke kanan. Pertanyaannya, apakah kalau robot hanya bisa belok ke kiri, dia bisa berhasil menemukan pintu? Kita coba cek ya teman-teman ya. Misalnya dari kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama seperti ini. Robot akan maju, kalau maju dia udah bisa ya. Robot maju. Lalu kalau teman-teman posisikan posisi teman-teman jadi robot, dia selanjutnya belok kiri. Nah, belok kiri bisa nih dia belok kiri. Sekarang robot hadapnya seperti ini. Wah, kalau belok kiri lagi dia hanya bisa hadap sini nih. Berarti untuk kasus yang ini dia tidak bisa ya, teman-teman ya. Tetot, dia tidak bisa nih untuk menemukan jalan untuk pergi ke pintu keluar. Karena dia itu harus belok kanan nih di posisi yang ini. Sedangkan robot hanya bisa belok ke kiri. Kita lanjut lagi ke kemungkinan kedua. Kalau kemungkinan kedua, berarti coba teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman posisikan menjadi robot, maka sekarang dia akan belok ke kiri. Belok ke kiri ke sini nih, teman-teman. Kalau belok ke kiri sudah bisa ya ke sini ya. Lalu sekarang robot hadapannya ke sini nih, ke arah kiri nih. Ke arah kirinya robot ya, teman-teman ya. Sekarang apakah dia bisa untuk mengarah ke pintu keluar? Wah, kasus ini juga tidak bisa, teman-teman. Karena untuk pergi seperti ini, dia itu harus hadap kanan. Sedangkan robot itu hanya bisa hadap kiri. Kalau hadap kiri itu dia mentok nih, tidak ada jalan. Berarti untuk jalan yang ini dia tidak bisa. Untuk jalan yang terakhir, apakah bisa nih? Ini kasus yang terakhir ya. Kita coba. Nah, ini robot belok kiri dulu ya. Nah, sampai mentok dia belok kiri. Kalau sudah, wah, ternyata nggak bisa juga. Karena di sini dia harus belok kanan. Kalau teman-teman posisikan menjadi robotnya ya. Posisinya kalau dia belok kiri adalah ke sini nih. Artinya, untuk soal ini, apakah robot berhasil menemukan pintu keluar? Jawabannya adalah tidak. Betul, teman-teman. Solusinya apa? Solusinya programmer yang sedang mengcoding robot ini, dia harus memprogram juga supaya robot bisa belok ke kanan. Tapi kalau dia hanya bisa belok kiri, dia tidak bisa ya. Artinya dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Untuk soal berikutnya kita cek dulu ya, teman-teman. Menghadap ke arah mana jika ayah melihat di depannya adalah objek di bawah ini. Nah, coba teman-teman lihat, ayah posisinya di mana, Miss? Ayah posisinya di sini. Berarti sekarang ayah akan menghadap ke posisi yang pertama dulu. Bangunan yang pertama dia akan melihat bangunan apa ini, teman-teman? Hospital atau rumah sakit. Berarti nanti ayah akan maju seperti ini, teman-teman. Wah, selanjutnya ayah akan bertemu dengan anjing. Berarti kalau dia sudah menghadap hospital, belok kemana, teman-teman? Kiri atau kanan? Kiri. Kalau ke kanan nanti dia menghadap apa tuh? Iya,
Kalau ke kanan dia menghadap apa? Mobil. Pintar. Berarti nanti dia akan belok kiri supaya nanti dia bisa melihat dog ya. Dog. Lalu yang berikutnya, ayah akan melihat pohon cemara. Kalau pohon cemara berarti ayah beloknya kemana? Kiri atau kanan? Kanan. Ke kanan. Kalau ke kiri nanti ayah melihat apa itu? Mobil polisi. Berarti untuk pergi ke pohon cemara dia harus belok kanan. Lalu untuk pergi ke bangunan berikutnya, ke konstruksi pembuatan bangunan, berarti ayah akan belok kemana teman-teman? Ke kanan atau kiri? Kanan. Ke kanan. Kalau ke kiri dia akan hadap kemana tuh? Pemadam kebakaran. Oke, mobil pemadam kebakaran. Betul, fire truck ya. Sekarang ayah akan menghadap ke bunga yang cantik. Kalau bunga yang cantik berarti ayah hadap kemana teman-teman? Kanan. Ayo posisikan diri teman-teman jadi ayah. Berarti belok kemana? Kiri. Kiri. Jawabannya kiri ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman posisikan badannya menjadi ayah, dia itu akan belok ke kiri untuk bisa bertemu dengan bunga yang cantik. Terakhir, bertemu kita berarti jalan kemana nih? Beautiful flowers. Untuk bertemu kita berarti arahnya kemana? Kiri atau kanan? Ke kanan. Kalau ke kiri berarti bertemu siapa? Burung. Burung biru. Benar. Yeay, berhasil. Iya, jadinya bisa bertemu dengan kita ya. Betul. You will found the human ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau coba kerjakan di platform lagi ya. Teman-teman bisa pergi ke platform Algonova. Lalu teman-teman bisa kerjakan soal nomor 3. Miss-nya akan bahas lagi ya. Miss-nya bahas dari soal nomor 1. Untuk nomor 2 sampai nomor 6, Miss-nya mau teman-teman coba kerjakan sendiri. Oke, Miss-nya izin mute dulu teman-teman. Miss-nya izin jelaskan untuk soal yang ini ya. Kita baca dulu soalnya. Berapa kali bola harus melintas dari sisi kiri ke sisi pemain ini ada typo nih teman-teman. Ada kesalahan penulis. Jadi di sini harusnya dari sisi kanan ke sisi kiri. Gitu ya teman-teman ya. Berapa kali bola harus melintas dari sisi pemain kanan ke pemain sebelah kiri. Berarti kalau kanan seperti ini ya. Kita coba bikin perumpamaannya nih teman-teman. Supaya nanti kita bisa mendapatkan jawaban. Untuk soal ini dia itu jawabannya lebih dari satu. Jadi kita harus sesuaikan. Oke, bola mulai dari sebelah kanan. Maka nanti dia akan melambung ke pemain sebelah kiri ya. Ini adalah yang pertama, 1 kali pukulan. Lalu dari pemain kiri akan memukul ke sebelah kanan. Ini adalah pukulan kedua. Selanjutnya dari sebelah kanan dia memukul lagi ke sebelah kiri. Ini adalah pukulan ketiga. Selanjutnya dari pemain kiri memukul lagi ke pemain kanan. Ini adalah pukulan keempat. Lalu dari pemain kanan ke pemain kiri lagi memukul bola, ini adalah pukulan kelima. Dan yang terakhir, dari pemain kiri ke pemain kanan, dia akan memukul bola lagi, maka ini adalah pukulan keenam. Untuk di soal berapa kali bola melintas dari sisi kanan ke kiri, berarti nanti bola akan melintas ke pemain kiri, yaitu seperti angka-angka yang dia itu bilangannya genap. Bilangan genap itu apa Miss-nya? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Nah, di sini ada bilangan genap apa saja? Ada bilangan 2, ada 4, ada 6. Kalau di sebelah kanan, pemain kanan dia adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu seperti bilangan nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jadi untuk kita tahu jawabannya adalah yang melintasi berarti dari kanan ke kiri yaitu angka 2, 4, dan juga 6. Tapi sayangnya 2 di sini nggak ada. Berarti kita tinggal jawab angka yang dia terlintas di pemain ke sebelah kiri. Berarti jawabannya adalah 4 dan juga
Nah, gitu ya. Kalau 7 sama 3 itu dia kalau melintas di pemain sebelah kanan. Kalau ini kan kita mau taunya adalah bolanya ini melintas di pemain sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu tadi ada di angka atau pukulan ke-4 dan juga ke-6. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baru teman-teman checklist. Silakan. Oke deh, sekarang Miss Nia mau teman-teman coba silahkan kalian kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 6. Miss Nia ulangi, silahkan teman-teman coba kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 6. Sekarang Miss Nia mau cek untuk teman-teman yang sebelumnya Miss Nia belum cek ya. Dari Alka, Aterel, dan juga Zilvania. Boleh sambil share screen yuk? Miss, aku salah satu. Waduh, iya, Bihan berarti Yang boleh nomor sambil share 2. screen. Iya, yuk, Bihan boleh sambil share screen juga ya, yang salah satu ya. Silakan teman-teman, boleh share screen. Berarti tadi Alka, Dah. Bihan, Zilvania, dan juga Aterel ya. Oke, Miss bantu Bihan dulu. Bentuk mana yang memiliki letak posisi terbawah? Coba Bihan lihat, yang terbawah itu adalah yang ini. Karena persegi pink itu dia ditumpuk oleh lingkaran. Lalu lingkaran ketumpuk oleh persegi panjang dan persegi panjang ketumpuk oleh segitiga. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang paling terbawah adalah persegi berwarna pink. Yo, lanjutin lagi ya Bihan ya. Oke, sekarang cek untuk Naurin. Oke, yuk silakan dikerjain yuk. Nanti yang sudah salah satu Hewan. bisa langsung Hewan. informis ya. Hewan apakah? Hewan apakah Silakan. yang Coba ya. Nanti teman-teman yang sudah salah satu bisa infomi supaya Missnya bisa bantu seperti Bihan tadi. Oke? Nanti yang sudah juga bisa infomis. Nggak apa-apa pelan-pelan dulu ya teman-teman ya. Karena kita waktunya masih banyak nih. Mm-mm. Fokus dulu ya. Miss, yang nomor 4? Nomor 4, kamu udah salah satu ya? Oke, kalau gitu Enggak. coba kita bahas. Nomor 4, coba ya untuk urutan nih, soal urutan. Lihatlah keempat anak mereka berdiri Anak. berurutan katanya teman-teman. Coba ya, Siapa yang sebentar. berdiri pada urutan pertama jika diketahui? Jika diketahui berarti gini, jika diketahui yang pertama Eka berdiri di belakang Iwan, Dimas tidak berdiri di depan Alex, dan Iwan yang ketiga. Di sini sudah diketahui urutan yang pasti, teman-teman. Urutan yang pasti adalah Iwan yang ketiga. Dah. Oke, lalu ada lagi yang pasti nih teman-teman. Yang pasti adalah Eka berdiri di belakang Iwan. Berarti Eka ada di belakangnya Iwan di sini nih teman-teman. Oke, lalu kita lihat lagi. Dimas tidak berdiri di depan Alex. Dimas tidak berdiri di depan Alex. Berarti antara yang ini ya, Dimas itu dia adanya di belakangnya Alex nih. Dimas ada di sini. Dan Alex adalah Mas, yang paling depan. depan. Nah, berarti untuk jawabannya, siapakah yang berdiri pada urutan pertama? Jawabannya adalah Alex. Alex. Betul. Gitu ya teman-teman ya caranya. Jadi kalau Di sini bertemu sampai nomor berapa? sampai nomor 6. Jadi kalau teman-teman Aku bertemu soal seperti itu, teman-teman lihat Miss, yang aku di mana nomor kira-kira. 5.
Boleh dilanjutin ya. Coba kamu kerjain dulu. Sekolah Kalau udah lantai salah 3 satu boleh dibandingkan ya. jarak Info rumah. Miss. Oke, silakan. Miss ini izin mute dulu supaya teman-teman yang lain lagi fokus ya. Silakan. Kalau teman-teman punya coret-coretan, boleh tuh teman-teman coba coret-coret. Misalnya sekolah dekat dengan rumah. Pertama rumah dulu, teman-teman tulis ya. Depan itu berarti R. Yang pertama itu rumah. Baru yang dekat dengan rumah apa, gitu ya. Sekolah lebih dekat Mm-mm. dibanding. Boleh kalau teman-teman punya coret-coretan ditulis-tulis ya. Berarti rumah dulu R. Atau kalau mau gambar rumah gitu boleh ya, gambar rumah. Lalu setelah itu toko. Yang dekat lagi apa nih? Yang dekat lagi apa? Berarti yang jauh dari rumah, rumah kemana nih yang paling jauh gitu ya teman-teman ya? Ya, silakan. Misalnya mau teman-teman coba dulu yang ini ya. Nanti kalau teman-teman udah salah satu baru info Miss, kita akan bahas. Oke? Silakan. Semangat teman-teman. Ada yang sudah selesai kah sampai nomor 6? Atau ada yang salah satu? Langsung info Miss, nanti Miss bantu ya. Hmm. Nomor 5 gimana ya? Oke, yuk boleh Missnya bahas ya. Tadi karena teman-teman sudah mencoba, sekarang Missnya akan bahas. Teman-teman bisa lihat layar Bihan ya. Nih, coba teman-teman yang lain bisa lihat layar Bihan. Pertama kita baca dulu soalnya dengan sangat saksama ya. Sekolah lebih dekat dibandingkan jarak rumah ke toko. Berarti kita akan tulis di sini yang pertama adalah rumah. Karena kan perbandingannya itu pertama adalah rumah ya teman-teman ya. Lalu di sini tertulis, Miss, iya Alka. udah selesai. Wih, hebat. Kita tunggu yang lain dulu ya, Kak. Oke, kalau sudah rumah, kita baca lagi soalnya. Sekolah lebih dekat dibanding jarak rumah ke toko. Berarti yang Jawabannya paling kafe. dekat, Jemput iya. kafe aja. Sebentar ya, Miss bahas dulu ya, Kak. Nah, kalau sudah, berarti yang paling dekat adalah sekolah, teman-teman. Nih, rumah ke sekolah itu paling dekat, baru sekarang sekolah itu lebih dekat sama toko, tapi toko lebih jauh dari rumah. Makanya toko ini dia urutan ketiga. Sekarang, jarak dari toko ke rumah lebih dekat daripada rumah sakit ke rumah kita. Nah, berarti di sini setelah toko ada rumah sakit karena di situ tertulis bahwa toko lebih dekat ke rumah daripada rumah sakit ke rumah. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang jarak rumah sakit lebih dekat daripada kafe. Berarti rumah sakit dia kan lebih dekat dari rumah. Yang artinya di sini yang paling jauh adalah kafe. Nih, karena jarak dari kafe ke rumah itu jauh sekali daripada bangunan-bangunan yang lainnya. Itu kenapa jawabannya kafe ya. Nice job. Oke, lanjut nomor 6 teman-teman.
Nih, Apa coba cuma teman-teman. belokan paling sedikit yang dilalui oleh mobil supaya bisa sampai ke rumah. Nah, coba teman-teman bisa kayak robot tadi ya, dengan segala kemungkinan jalan yang mana, baru teman-teman hitung kira-kira yang paling sedikit belokannya itu yang mana. Yuk, silakan. Yang Miss, Iya, kalau salah kan lurus ke salah sini, satu iya. Coba. Mm-mm. lurus terus ke atas, Oke. lurus lagi terus ke atas lagi. Iya, terus beloknya berapa kali tuh? Oh, Umar udah salah satu ya, nomor 6 ya, Mar? 1, Oke. 2, Oke, berarti yang paling paling dekat adalah berapa belokan? 2. Dua. Jadi jawabannya dua, Mar. Karena yang lain itu sebenarnya ada tiga belokan ya dari kemungkinan yang lain nih. Coba Missnya gambarkan. Yes, Missnya, selesai. oke, nice. Sekarang Missnya izin coret-coret lagi ya layarnya Bihan ya. Coba teman-teman lihat. Di sini kemungkinannya seperti apa? Pertama, kemungkinan pertama itu mobil akan seperti ini beloknya. Ini berarti dia akan belok, ini pertama kali belok, belok lagi, belok ketiga. Good job, Zilvania. Lalu dia belok lagi. Kalau Coret-coret kemungkinan lah. kayak gini, dia itu beloknya 3 kali nih. Oke, kita coba lihat lagi ya kemungkinan yang lain ya. Kayak Kemungkinan gini, yang lain, kayak gini, nah, Miss. iya. Miss. Oke, itu satu. Good job, Gwen. Mm-mm. Zilvania juga, Naurin juga ya, ada selesai ya. Iya, kalau itu berapa Udah belokan? sampai. Satu, dua, tiga. Wah, ini juga masih terlalu banyak nih, karena dia 3 belokan, Bihan. Lalu kalau seperti ini, coba teman-teman lihat. Dari sini belok, ini satu Tunggu dong, belokan. aku kayak gini bisa. Gini. Belok, belok lagi. Nah, itu tiga juga, 3 belokan lagi ya, Bihan ya. Kira-kira yang paling sedikit yang mana? Kalau sedikit gini, teman-teman. Coba ya. Di sini lurus, ini belokan pertama, lurus lagi, ini belokan kedua. Jadi di sini adalah belokan yang paling sedikit, yaitu hanya 2 kali belok. Jadi jawabannya di sini adalah 2 untuk yang paling sedikit. Oke, terima kasih teman-teman semua. Missnya mau cek dulu siapa yang sudah nih berarti mengerjakan semua soalnya. Alka sudah. Oke, siapa lagi yang sudah? Zilvania sudah. Gwen sudah. Umar sudah. Dihan sudah. Oke, Aterel? Aterel sudahkah? Aterel sudah? Jadi, Miss nomor 6 apa Miss? Nomor 6 itu 2 ya, yang tadi Miss bahas Aterel. Jadi dia itu belokannya paling sedikit itu 2. Yang lain 3. Gitu. On banget. Miss. Oke deh. Siapa lagi yang sudah? Naurin tadi sudah ya? Wah, artinya sudah semua nih. Oke deh, teman-teman. Terima kasih. Teman-teman sudah mengerjakan soal-soal dengan semangat dan sudah betul semua ya. Sekarang kita mau reflection dulu. Kita ingin mengulas materi hari ini. Jadi sekarang kita mau diskusi. Boleh ya, teman-teman di-unmute dulu mikrofonnya. Coba teman-teman sebutkan apa yang telah teman-teman pelajari hari ini. Berarti hari ini kita belajar apa saja, teman-teman? Hari ini mengelompokkan atau tadi biasa kita sebut dengan klasifikasi perbedaan ya. Betul, tadi kita juga belajar tentang perbedaan dan juga tentang arah. Oke, teman-teman. Sekarang Miss Nia mau tanya, kira-kira hari ini yang menurut teman-teman paling sulit itu di soal yang mana? Karena kan tadi ada banyak soal ya. Menurut teman-teman yang paling sulit yang mana? Ada. Oke, kalau Bihan nggak ada. Ada yang nomor 6, yang lain nomor berapa teman-teman? Nggak ada ya? Nomor 4. Oke, good. Semuanya susah kalau buat. Oh, nggak ada, semuanya gampang ya. Oke, sekarang semuanya. Oh, kamu suka semua soalnya? Nice, keren. Oke, sekarang Missnya mau tanya, menurut teman-teman, dari banyaknya soal tadi, yang paling seru itu tadi soal nomor berapa, teman-teman? Semuanya.
Semuanya. Kelebihan nomor 6 ya. Kalau yang lain ada Semuanya enggak, semuanya. Miss. Semuanya aja, semua. Semuanya aja. Berarti benar nih semuanya seru ya soalnya tadi ya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan Miss nih ya. Apakah semuanya teman-teman sudah paham terkait materi hari ini? SUDAH. SUDAH sudah ya artinya ya. Apakah teman-teman masih ada yang bingung? SUDAH. SUDAH. Apakah teman-teman masih ada yang bingung sampai sini? TIDAK. Tidak. TIDAK tidak. Oke, hebat. Terakhir teman-teman. TIDAK. ADA. Apa tuh jadinya jawabannya, ada. Bian? Oh, tidak ada. TIDAK MIS. TIDAK MIS. Wih, tidak Miss kata Gwen ya. Oke deh. Sekarang terakhir teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup kelasnya? Tidak ada. Tidak ada. Deng misalnya Miss, tolong bahas lagi soal ini Miss. Boleh banget. Tidak ada juga. Yang lain, yang lain? Ada pertanyaan? 5 bagi 2. 5 bagi 2. 5 bagi 2 berapa tuh kata Alka tuh teman-teman? Terel kayaknya mau bertanya ya? Terel kenapa Terel? Boleh di-unmute dulu. Apakah Terel ada pertanyaan? Data. Adakah? Boleh ya. Terel kalau mau tanya di-unmute dulu mikrofonnya ya. Oke, kalau Gwen ingin bertanya, kenapa Gwen? 565 dibagi 5 juta. Berapa tuh? Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman jawabannya tuh? Dari Berapa Gwen. tadi? 500 berapa Gwen? 550 500. 565 dibagi 5 juta katanya. Berarti 0, tuh berarti teman-teman. 0, berapa tuh? 565 juta. 0 juta ya. 565 juta dibagi 5 juta. Berapa tuh? Miss. Iya, Bihan? Kalau 10 kali 9. 10 kali 9 ada yang tahu? 90 jawabannya Bihan. GAMPA. Apa tuh? Gampang. Gampang. Oke deh teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Jadi itu dia dari Missnya hari ini. Miss, maaf Miss. Oh iya, kenapa terus? Nomor 2. Oh boleh, nomor 2 yang mana nih? Yang Yang mana? paling bawah. Yang paling bawah itu. Nomor Yang 2. paling bawah? Yang mana tuh? Coba. Sebentar. Missnya share dulu ya. Nomor 2 yang paling bawah berarti yang terakhir maksud Bentuk Atarel? mana yang memiliki letak posisi di bawah? Oh, yang bentuk ya, bentuk paling bawah ya? Iya. Oke, yang nomor berapa? 3, nomor 2 ya berarti ya? Oke, kita coba bahas dulu karena kita masih ada waktu nih. Boleh ya kalau teman-teman mau bahas lagi. Nah, kalau yang ini bentuk yang memiliki letak posisi terbawah seperti ini nih. Coba Atara lihat video ini ya. Yang pertama itu yang itu. Iya, jadi kalau di video ini yang pertama adalah bangun persegi yang pink. Lalu yang kedua adalah lingkaran. Yang ketiga itu adalah persegi panjang. Dan yang terakhir itu yang paling atas adalah segitiga. Gitu ya Tarel ya? Sudah paham nomor 2? Yang paling bawah. Oke, boleh. Hah, persegi iya. Lalu ada lagi Tarel yang dibahas lagi? Sudah, Miss. Sudah? Wah, keren. Sudah semua ya berarti Tarel ya? Oke deh, thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah semangat mempelajari matematika hari ini. Walaupun di hari Sabtu pagi, tapi teman-teman tetap semangat untuk melatih logikanya. Hebat ya. Missnya harap teman-teman makin semangat lagi nih untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke deh, kalau gitu sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Silakan teman-teman. Yo. Kita berpose dulu ya. Ekspresi. Ekspresi teman-teman mempelajari matematika hari ini. Yuk, silakan. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Yuk. 1, 2, 3.
Oke deh teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Tetap semangat ya, nanti kita Terima kasih ketemu lagi juga, di minggu Miss. depan. Sama-sama, see you next week. Dadah semua, happy Dadah. weekend. Dadah, bye-bye.